jangan dimakan, apa sih yang lebih baik dimakan. Terus gimana sih ceritanya gitu dan bisa kerja sama adik dan gigi? Iya, jadi yang pertama, kenapa yang menginspirasi aku buat si Doyo Klinik ini, karena yang pertama ya aku suka banget sama nutrisi, karena menurutku dengan kita bisa makan yang sehat sudah pasti kan bisa mencegah penyakit. Jadi kan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi itulah atas dasarnya aku ngambil master gizi, kemudian dokter spesialis gizi gitu. Jadi supaya bisa membantu orang-orang supaya bisa menjalankan pola makan yang sehat gitu. Terutama di era pandemi ini kan daya tahan tubuh yang baik itu sangat penting gitu, karena ketika daya tahan tubuhnya baik pasti mencegah berbagai risiko penyakit, dan juga angka kejadian obesitas itu semakin meningkat. Terutama di masa pandemi ini banyak banget orang yang berat badannya naik, obesitas. Nah, obesitas ini sangat-sangat tidak sehat karena berbagai risiko penyakit, diabetes, darah tinggi, penyakit jantung, stroke, dan berbagai penyakit lainnya. Jadi atas dasar itu, menurutku salah satu cara di masa pandemi ini untuk sehat adalah mengkonsumsi makanan yang sehat. Jadi ketika kita bisa makan sehat, pasti bisa menjaga daya tahan tubuh kita tetap baik. Awal ketemu sama gigi, jadi gigi ini salah satu yang sangat menginspirasi aku gitu. Jadi gigi ini ada dari aku nol, dari aku belum apa-apa hingga sekarang aku mempunyai klinik dan bisa membantu banyak orang gitu. Jadi gigi ini memang yang selalu memotivasi dan selalu support dari nol, dan gigi juga yang bercita-cita, dok kenapa dok nggak buka klinik yang buat obesitas aja gitu, karena kan banyak banget yang butuh gitu. Jadi aku iya juga ya gitu, oke deh gitu. Akhirnya pelan-pelan memang aku bilang ketika seseorang mau maju itu memang harus keluar dari suatu zona nyaman untuk bisa melangkah satu langkah, dua langkah hingga beberapa langkah ke depan. Dan itu yang saya lakukan, dan kenapa saya bisa keluar dari zona nyaman itu semua juga berkat dukungan dari gigi. Jadi iya dari gigi. Jadi hingga sekarang gitu banyak pasien yang terbantu dengan pola makan yang sehat gitu. Jadi di sini tuh di Doyo Klinik saya selalu mengajarkan bagaimana sih cara mengkonsumsi makanan yang sehat, makanan apa yang boleh dan tidak boleh, dan juga saya akan membikinkan personalized meal plan untuk masing-masing orang, karena kebutuhan tiap orang berbeda sesuai dengan berat badan, tinggi badan, dengan usia, dan juga aktivitas fisik yang berbeda, tentu kebutuhan berbeda gitu. Jadi setelah membikinkan meal plan, nanti diajarkan harus kombinasi juga dengan olahraga, kemudian harus tidur yang cukup, tidak boleh stres, kayak gitu. Semuanya akan membantu dan mendukung dalam penurunan berat badan. Dan juga tidak hanya itu, di Doyo Klinik juga diatur pola makan untuk beberapa kondisi penyakit tertentu, nah misalnya pada penyakit diabetes, penyakit darah tinggi, penyakit jantung, dan juga penyakit lainnya, di mana diatur pola makannya agar gejalanya terkontrol dan juga menjadi lebih sehat gitu. Jadi disesuaikan pola makannya sesuai dengan kondisi penyakit masing-masing. Dan juga banyak pasien datang ibu hamil dan menyusui, di mana diatur makannya. Kebetulan gigi kemarin pada saat hamil aku juga sempat bikinin menu makan untuk gigi. Gigi sebelum hamil itu sangat oke banget, body goals banget ya. Jadi aku atur makannya, dan hamil biasa ibu hamil menyusui datang ke sini aku bikinkan meal plan supaya kebutuhan nutrisi untuk ibu dan bayinya juga terpenuhi gitu. Jadi banyak banget yang sudah aku bantu dengan pola makan yang sehat, dan bonusnya sehat yang utama, bonusnya itu bisa berat badannya turun atau langsing gitu. Dan memang saya sebagai dokter spesialis gizi merupakan suatu kebanggaan, kepuasan, dan kesenangan saya pribadi kalau saya bisa membantu banyak orang untuk menurunkan berat badan hingga bisa tergantikan oleh apapun. Kalau tips buat ibu menyusui apa nih? Apa tipsnya? Makan sebenarnya kalau dokter tuh biasanya ngasih do's and don'ts gitu. Jadi benar-benar apa sih yang jangan dimakan, apa sih yang lebih baik dimakan gitu. Yang perlu diingat lah gitu, kadang-kadang tuh nama diet itu tuh sebenarnya bukan diet hanya bikin kurus ya gitu ya. Ada juga diet itu tuh mengatur makan ya dok ya. Jadi kadang-kadang orang tuh salah persepsi gitu, diet padahal diet itu nggak makan, atau diet itu tuh cuma bikin kurus. Ada juga diet yang bikin ngisi badan kalau dia kurang nutrisi misalnya gitu. Jadi emang persepsi orang tuh diet tuh kayaknya tuh kelaparan gitu ya, jadi kayaknya nggak makan, sedangkan sebenarnya diet yang benar itu ya diatur tetap harus makan gitu. Jadi orang tuh kalau ngomong diet udah pasti wah berarti harus kurangin makan gitu. Enggak sebenarnya enggak. Jadi aku juga pernah bilang gigi diet itu supaya pengaturan pola makan gigi gitu.
artinya tuh diet itu tuh sebenarnya mengatur Iya, dia tuh berasal dari bahasa Yunani namanya dietika, artinya way of life. Jadi diatur pola makannya, jadi nggak hanya untuk obesitas. nggak hanya ngurusin badan. Kan orang Indonesia kan mikirnya kalau diet itu kan diet nggak makan biar kurus gitu kan, tapi sebenarnya diet itu mengatur makan. Dan mau bikin sehat itu bukan berarti, atau mau bikin kurus itu bukan berarti nggak makan, tetap harus makan. Jadi memang dari dokter untuk sekarang aku lagi nyusun memang tetap harus makan, karena nutrisi dari bayi itu kan kalau di saat menyusui kebetulan aku aslinya eksklusif nggak dicampur, bener-bener kan bergantung sama apa yang aku makan gitu. Jadi memang dietnya itu ya diet untuk kualitas ASI yang lebih baik pasti. Gigi meminta bantuan jasa dari dokter Penny itu dari kehamilan pertama atau kehamilan kedua? Oh enggak, ini aku tuh baru kita 2 tahun terakhir inilah dari pandemi itu. Nah ini ada perbedaan nggak? Kan sekarang kehamilan kedua kan sama dokter Penny dan pertama belum gitu. Perbedaannya seperti apa? Pastilah lebih, kalau aku sih dari dulu tuh nggak pernah maksudnya kalau kurus itu tuh bonus, yang penting tuh sehat, fit, itu yang nomor 1 buat aku. Nggak pernah juga dari dulu tuh yang kayak kalau emang maksudnya kalau kita pengen agak mungkin lebih kurus atau lebih berisi itu tuh emang karena kemauan sendiri aja, bukan berarti setiap saat kayak gitu juga kalau buat aku ya gitu. Karena menurut aku cantik itu bukan nggak harus yang kurus langsing, tapi yang penting sehat dulu gitu. Tapi Kak Gigi sendiri ada makanan pantangan gitu nggak Kak Gigi? Ya lebih ke karena kesehatan sih ya dok ya gitu. Apalagi kalau lagi nyusuin gini lebih banyak milih makanan sih, karena ya itu dia, nutrisi bayinya itu kan tergantung sama apa yang aku makan. Jadi benar-benar ya dipilih gitu makanan. Kalau bisa, kalau aku sih sekarang yang penting kan dikasih meal plan juga dari dokter, kira-kira tuh kalau misalnya lagi menyusuin tuh karbohidratnya tuh butuhnya seberapa sih, terus lemaknya juga tetap harus dimakan buat bayinya, terus proteinnya seberapa, kayak gitu-gitu sih. Kalau pantangan sendiri, kalau sekarang sih pantangan lebih karena bayi ya, karena kan kalau bayi baru lahir itu kan suka ada kayak bukan alergi, misalnya kayak dia tiba-tiba beruntusan, berarti aku salah makan apa ya gitu, atau dia kayaknya rewel, perutnya kembung, mungkin aku ada salah makan apa, lebih kayak gitu sih. Sambil lihat ke reaksi Lihat ke reaksi bayinya. Jadi pengaturan itu bukan hanya dari jumlah kalori yang dikonsumsi oleh Gigi, tapi juga jenis makanannya loh. Jadi komposisinya ya harus seimbang ya. Contohnya apa dok? Jadi untuk karbohidratnya pemilihannya harus yang sehat. Contohnya aku selalu bilang Gigi harus nasi merah atau nasi coklat gitu. Kemudian untuk pemilihan dari proteinnya juga harus yang cukup, nggak boleh kurang kalau pada saat menyusui. Mungkin bisa pilih Dan pengolahannya juga sih dok ya. Pengolahan juga penting. Jadi mungkin nggak boleh yang terlalu banyak goreng-goreng, juga nggak sehat. Jadi pengolahan mungkin bisa pilih entah yang dipepes atau tumis atau dibikin sop atau panggang gitu, yang jauh lebih sehat dan mengandung kalori yang tidak terlalu tinggi gitu. Ikan, ayam atau daging? Apa aja sih protein. Tapi sebenarnya kalau nggak hanya kepada aku sih, sebenarnya nanti biasanya kalau di klinik itu sama dokter tuh dilihat dari komposisi badannya sih. Jadi memang ditimbang butuhnya apa, komposisi tubuh, jadi butuhnya dilihat apa. masa lemaknya, masa ototnya di dalam tubuhnya gitu. Jadi setiap orang nggak bisa disamain. Misalnya kayak dulu misalnya lagi diet terus tiba-tiba ada teman yang nanya, lo makannya apa sih, nggak bisa kayak gitu. Jadi memang ini harus dicek supaya kita tuh jangan sampai diet mau kurus tapi malah kurang sakit, kurang gizi, apalagi sekarang lagi pandemi. Jangan sampai kayak gitu, karena kan ya tetap harus sesuai dengan kebutuhannya. Nggak bisa aku sama dokter punya kebutuhan berbeda, aku sama Mbak sama Mas pasti kita punya kebutuhan makanan yang berbeda. Di saat mungkin Mbak makan makanan aku si meal plan aku bisa aja bukan tambah kurus, tambah gendut gitu. Jadi memang harus benar-benar diukur sesuai dengan kondisinya masing-masing. Tapi bagi Gigi ikut olahraga juga nggak sih? Olahraga, justru memang kalau aku tuh dari dulu tuh sukanya olahraga. Jadi kalau kemarin lagi hamil menyusui ini kalau aku tetap harus bergerak, kayak apa ya, emang nggak bisa diem sih sebenarnya. Itu paling suka olahraga. Soalnya pas waktu diet memang terbantu banget dia dengan olahraga. Dan selalu aku tekan Gigi jangan lupa sayur, buah-buahan nih Gigi, itu harus dimakan. Selalu aku ingetin setiap hari karena sayur dan buah itu juga ada vitamin, mineral ya Gigi. Dan juga satu yang penting tadi karena Gigi lagi menyusui, aku tuh selalu wanti-wanti ke Gigi dari hamil, yang namanya nutrisi di 1000 hari pertama kehidupan tuh sangat-sangat penting. Karena yang bisa menentukan nanti pada saat anak besar itu bagaimana kondisinya gitu, apakah malah jadi penyakitan, apakah sehat atau tidak sehat gitu. Jadi begitu nutrisi di 1000 hari pertama kehidupan baik, sudah pasti anaknya juga akan cerdas, berkualitas, sehat nanti di kemudian hari gitu. Jadi memang ini masa 1000 hari pertama kehidupan di masa menyusui 6 bulan ASI eksklusif itu memang harus nutrisinya yang baik.
Jadi rencananya kan setelah 6 bulan mau program lagi ya. Ya pengennya sih gitu. Sebenarnya tetap insya Allah sih pengennya tetap ASI ya. Cuma di 6 bulan itu nanti dia kan udah dibantu makan. Jadi aku udah sedikit demi sedikit udah bisa lebih mengatur lagi pola makan gitu. Kalau sekarang kan walau kayak lemak gitu aja nggak boleh kurang. Karena kan dia butuh lemak gitu, bayi itu butuh lemak, butuh banyak, masuk karbohidrat juga harus banyak, protein harus banyak. Jadi nanti di saat dia sudah bisa disubstitusi dengan makanan yang langsung dimakan, yang pasti aku udah bisa lebih adjust lagi nanti gitu. Mungkin kegiatannya sekarang kan juga baru 2 bulan ya, jadi kayak jahitan masih agak kemeng-kemeng gitu. Jadi kalau olahraga juga belum bisa yang berat. Jadi bertahap lah gitu. Jadi memang rencananya sih pengennya kalau sekarang sih memang lebih ke ngatur makanan dulu ya dok ya. Baru nanti mungkin jrengnya bener-bener maksudnya mau programnya banget sih insya Allah nanti di 6 bulan. Nanti kita nantikan ya Gigi ya. Targetnya turun berapa kilo Kak Gigi? Aku tuh gak pernah nimbang, jadi aku gak pernah punya target. Menurut aku kadang-kadang kita tuh gak bisa berpatokan sama timbangan ya. Kadang-kadang mungkin di si A timbangan 50 kilo itu udah kurus, di B 50 kilo itu masih gendut. Jadi menurut aku bukan di timbangan tapi lebih di proporsional aja sih sebenarnya. Makanya itulah pentingnya ngukur si komposisi tubuh. Kadang-kadang jadi supaya tahu. Kadang-kadang misalnya kayak aku lihat teman aku misalnya awalnya 50 kilo terus dia naik ke 51 kilo 52 kilo tapi nggak kelihatan lebih gendut kan sebenarnya komposisinya dia si massa otot yang nambah gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa dilihat dari berat badan sih kalau menurut aku gitu. Dok, tips buat masyarakat nih dok yang mau diet tapi belum mau mulai gitu, maksudnya mulai dari sekarang gimana caranya gitu? Startnya yang penting kumpulin niatnya dulu ya, itu yang paling penting ya, karena kalau misalnya mulai dia tanpa niat itu akan susah dan mungkin tidak boleh paksaan atau dorongan dari orang lain, harus dari diri sendiri yang mau berubah gitu, berubah untuk sehat gitu. Jadi kumpulin dulu niatnya, ketika sudah ada niat pasti bisa untuk menjalankan diet dan mungkin harus punya goals atau tujuan ya. Jadi tujuan diet ini untuk apa sih? Itu pasti yang pertama kan untuk sehat. Yang kedua mungkin dapat bonusnya berat badan turun atau langsung gitu. Jadi ketika sudah ada niat, udah ada tujuan, dijalankan. Nah, saya membantu untuk mengatur pola makannya supaya lebih sehat, pilihan makanannya juga tepat dan juga sebenarnya the biggest problem orang diet itu suka tidak berhasil karena lapar sejujurnya. Karena lapar itu nggak enak banget, yang namanya orang lapar tuh nggak enak loh gitu. Jadi saya akan membantu mengajarkan pilihan-pilihan makanan yang tepat yang akan membuat pasien itu lebih enjoy dan enak dalam menjalankan diet sesuai dengan tadi yang banyak testing yang memang mereka enjoy dan diet itu tuh enak gitu, nggak tersiksa sama sekali. Ya kalau aku mau nambahin lagi sih sebenarnya tips diet itu satu lagi ya itu pasti kemauan nomor 1, terus goals. Yang ketiga kalau bisa tuh ketemu sama teman-teman atau lingkungan yang sama-sama juga lagi menjalani hidup sehat. Karena di saat kita ketemu banyak teman, misalnya ngobrol, kita tuh jadi kayak punya support. Terus kalau misalnya ada yang saling ngingetin, terus kayak berjuang sama-sama lah kayak gitu akan lebih palingnya terasanya lebih nyaman dan lebih menyenangkan gitu. Jadi kemarin tuh pas Gigi mulai diet, satu tim Andaras mulai diet. Iya, jadi biar seru. Terus kayak kebetulan kan dokter banyak pasiennya, jadi banyak teman-teman aku juga. Jadi benar-benar bareng-bareng, olahraganya bareng, kita makannya bareng. Kadang-kadang kan bikin jadi runyam tuh di saat kita lagi diet terus diajakin pergi sama teman-teman terus yang lain bagi pada nggak diet gitu. Tapi kan sebenarnya kalau kita bareng gitu terus makannya bareng, jadi kita milihnya juga sama-sama pilihan yang lebih sehat. Jangan lupa kalau misalnya diet itu sebenarnya bukan yang nggak makan, jadi kita tetap harus makan tapi pilihannya aja gitu. Oke, ada lagi? Jadi ini orang yang cantik loh. Aduh, ya, benar Gigi. Terima kasih banyak. Gigi. Terima kasih banyak. Hey, mau ngapain kamu? Kamu mau diet juga ya? Kalau ke New Clinic ini orang harus bawa budget berapa sih buat biar bisa ikut program? Tapi harusnya mix ya dok ya, tergantung ditangani sama siapa nggak sih? Benar. Jadi sebenarnya kalau di New itu untuk semua kalangan ya. Jadi nanti ya di sini akan diaturkan pola makannya gitu. Tapi ya saya akan banyak membantu pasien dan memang kalau misalnya ada pasien yang memang butuh banget, mungkin agak kurang dari segi finansial atau apapun, saya pasti akan bersedia membantu asal yang seperti itu orang itu memang niat dan bertekad untuk diet dan sehat. Ya, kalau misalnya tidak, cuman setengah-setengah percuma. Benar. Siap.